저미롭게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nengtina Apriani Dewi dengan nomor NPM 101200754, kelas C10, Prodi S1 Manajemen, Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah Pancasila mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, ada pengertian filsafat secara umum. Filsafat merupakan suatu kebijaksanaan hidup atau filosofia untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah. Filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem. Selanjutnya, pengertian filsafat menurut para ahli. Yang pertama, menurut tokoh bangsa Indonesia, yaitu Notonegoro. Filsafat adalah menelaah hal-hal yang dijadikan objeknya dari sudut intinya yang mutlak, yang tetap tidak berubah, yang disebut hakikat. Yang kedua, menurut Sidi Ghazalba, berfilsafat ialah mencari kebenaran dan dari kebenaran untuk kebenaran tentang segala sesuatu yang dipermasalahkan dengan berpikir radikal, sistematik, dan universal. Dan yang terakhir, menurut Profesor Mr. Muhammad Yamin, filsafat ialah pemusatan pikiran sehingga manusia menemui kepribadiannya, seraya di dalam kepribadiannya itu dialaminya kesungguhan. Selanjutnya, pengertian filsafat menurut tokoh dunia. Yang pertama, menurut Cicero, filsafat adalah seni kehidupan sebagai ibu dari semua seni. Yang kedua, menurut Aristoteles, filsafat adalah memiliki kewajiban untuk menyelidiki sebab dan asas segala benda. Dan yang terakhir, menurut Plato, filsafat itu adalah tidaklah lain dari pengetahuan tentang segala yang ada. Selanjutnya, Pancasila merupakan suatu filsafat. Pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya, dan diyakini sebagai kenyataan, norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya ada objek filsafat Pancasila. Secara lebih sistematis, para ahli membagi objek filsafat ke dalam objek material dan objek formal. Objek material adalah objek yang secara wujudnya dapat dijadikan bahan telaahan dalam berpikir. Sedangkan objek formal adalah objek yang menyangkut sudut pandang dalam melihat objek material tertentu. Lalu ada Pancasila melalui pendekatan dasar ontologis, epistemologis, aksiologis. Yang pertama, dasar ontologis atau hakikat manusia, sila-sila Pancasila. Manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga dan jiwa jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi, berdiri sendiri, dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi, berdiri sendiri, dan sebagai makhluk Tuhan, inilah maka secara hierarkis sila pertama ketuhanan yang Maha Esa mendasari dan menjiwai keempat sila-sila Pancasila. Yang kedua, ada dasar epistemologis atau pengetahuan sila-sila Pancasila. Sebagai suatu ideologi, maka Pancasila memiliki 3 unsur pokok agar dapat menarik loyalitas dan pendukungnya, yaitu yang pertama logos, yaitu rasionalitas atau penalarannya. Yang kedua pathos, yaitu penghayatannya. Yang ketiga ethos, yaitu kesusilaannya. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologisnya. Pancasila sebagai suatu ideologi bersumber pada nilai-nilai dasarnya, yaitu filsafat Pancasila. Terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologis, yaitu pertama tentang sumber pengetahuan manusia, kedua tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, dan yang ketiga tentang watak pengetahuan manusia. Dan yang terakhir
ada dasar aksiologis Pancasila. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani yaitu axios yang berarti sesuai atau wajar, sedangkan logos yang berarti ilmu. Aksiologi dapat dipahami sebagai teori nilai jujun, mengartikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Aksiologi adalah ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi, aksiologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan. Dan sebenarnya ilmu pengetahuan itu tidak ada yang sia-sia kalau kita bisa memanfaatkannya dan tentunya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan dijalani dengan yang baik pula. Lalu di sini ada hakikat Pancasila. Terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hakikat abstrak, yang disebut sebagai hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap, dan tidak berubah. Hakikat abstrak sila-sila Pancasila menunjuk pada kata ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kata-kata tersebut merupakan kata-kata yang dibubuhi awalan dan akhiran ke dan an pada sila ke-1, ke-2, ke-4, dan ke-5. Sedangkan yang satunya per dan an yaitu sila ke-3. Awalan dan akhiran ini memiliki kesamaan. Dalam maksudnya yang pokok ialah membuat abstrak daripada kata dasarnya. Yang kedua, hakikat pribadi, sebagai hakikat yang memiliki sifat khusus. Hakikat pribadi Pancasila menunjuk pada ciri-ciri khusus sila-sila Pancasila yang ada pada bangsa Indonesia, yaitu adat istiadat, nilai-nilai agama, nilai-nilai kebudayaan, sifat dan karakter yang melekat pada bangsa Indonesia, sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Yang terakhir ada hakikat konkret yang bersifat nyata sebagaimana dalam kenyataannya. Hakikat konkret Pancasila terletak pada fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.